Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Feriza Sanfadila dari kelas 10 MIPA 6. Melalui kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah kultum mengenai bulan Ramadan. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan banyak nikmat yang tak terkira sampai hari ini. Sampai akhirnya kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan yang penuh berkah. Tidak lupa, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat, hingga sampai kepada kita selaku umatnya. Sebelumnya, mari kita kembali bersyukur sebab kita masih diberi kesempatan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menikmati bulan yang penuh kenikmatan ini. Bulan Ramadan adalah bulan yang ditunggu-tunggu kedatangannya oleh umat muslim. Sebab bulan Ramadan memiliki keberkahan dan keistimewaan yang luar biasa. Pada bulan ini, umat Islam yang sudah memenuhi syarat-syarat puasa, hukumnya wajib melaksanakan ibadah puasa. Bulan Ramadan merupakan salah satu bulan suci untuk umat Islam. Seluruh umat muslim di seluruh dunia menyambut gembira kedatangan bulan suci ini, tidak terkecuali umat muslim di Indonesia yang merupakan negara muslim terbesar di dunia. Seluruh umat Islam diwajibkan melaksanakan sebuah ibadah, yakni berpuasa selama 1 bulan. Pada bulan tersebut, umat Islam berlomba-lomba memperbanyak amal ibadahnya. Berbagai kegiatan ini dilakukan demi menyambut bulan suci Ramadan, mulai dari yang bersifat keagamaan seperti bersolawat hingga yang bersifat tradisi seperti nyekar atau sekedar membersihkan lingkungan tempat tinggal dan masjid-masjid untuk beribadah. Agar puasa menjadi berkualitas, beberapa hal yang dilakukan diantaranya adalah tidak mengerjakan hal yang mengurangi pahala puasa, seperti tidak melakukan ghibah, menjaga pandangan kepada lawan jenis, dan bersumpah palsu, serta hal yang lainnya. Kemudian ada pula tujuan bulan Ramadan. Mengenai anjuran berpuasa di bulan Ramadan, sesungguhnya sudah Allah firmankan lewat ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Dari penggalan ayat di atas, jelas jika puasa diwajibkan bagi setiap orang yang beriman. Lewat ayat tersebut juga disebut, bila puasa dimaksudkan agar kita menjadi orang yang bertakwa. Maka dari itu, sebelum ketakwaan diraih, bagi mereka yang berpuasa, wajib untuk menahan segala nafsunya selama 1 bulan penuh di luar makan dan minum. Kelak di akhir, manusia yang berhasil dan benar-benar memaknai puasa dengan utuh, ia akan sampai pada derajat takwa. Semoga kita semua yang dengan ikhlas menjalani ibadah puasa, sanggup untuk sampai ke tujuan hakiki bulan puasa. Pada dasarnya, sesuatu yang dijalani dengan hati yang lapang dan ikhlas akan diberikan kemudahan dan keberkahan dari setiap langkahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, jalani puasa selama 1 bulan dengan penuh keikhlasan dalam hati, sehingga puasa yang kita jalani pada akhirnya tidaklah sia-sia. Selanjutnya adalah hikmah puasa. Hikmah sendiri mempunyai arti manfaat atau kebijaksanaan dari Allah. Lalu, apa sajakah hikmah yang bisa kita rangkum di bulan Ramadan? Secara umum, hikmahnya itu ada 5. Yang pertama adalah puasa untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Kedua, sebagai bentuk latihan untuk mengontrol hawa nafsu, tak hanya makan dan minum. Ketiga, di bulan puasa, kita dituntut untuk mampu melakukan yang terbaik setiap harinya. Keempat, dengan merasa lapar dan minum, kita dilatih untuk berempati serta peka terhadap orang yang kurang beruntung. Kemudian kelima,
Hikmah puasa yakni menyadarkan kita untuk terus berusaha dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Yang pertama adalah orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus adalah orang yang pahalanya puasa telah hilang. Hal ini karena mereka melakukan hal-hal seperti berdusta, bergunjing, serta melihat aurat lawan jenis dengan hawa nafsu, di mana hal-hal tersebut adalah beberapa contoh perbuatan yang menghilangkan pahala puasa. Yang kedua adalah orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Dengan sabda Rasulullah SAW tersebut, tentunya akan sangat merugi bagi siapa saja yang meninggalkan sholat tarawih sebelum selesai. Membaca Al-Quran sebagai kitab umat Islam merupakan amalan yang menjanjikan banyak pahala, apalagi bila dilakukan di bulan Ramadan. Nah, kultum puasa ini akan menjelaskan tentang orang yang merugi karena jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dari satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Yang keempat adalah orang yang tidak menjaga sholat. Sholat adalah tiang agama. Jadi sholat adalah amalan terpenting bagi seseorang umat Islam. Tentunya tidak hanya di bulan Ramadan saja kita diwajibkan untuk sholat, tapi setiap hari dengan tidak terkecuali. Sesungguhnya pertama kali yang dihisab dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah ia, dan bila mana sholatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Hadis riwayat Tirmizi. Itulah kultum singkat tentang orang yang merugi di bulan Ramadan. Semoga kita yang pada saat ini hadir sanggup untuk sampai ke tujuan hakiki bulan puasa. Itulah kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Segala manfaat datangnya dari Allah. Sementara jika ada salah ucap datangnya dari saya, sebagai manusia biasa, saya meminta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.